Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Asyari Dion, CGP Angkatan 10 dari SDN Pakal 1 Surabaya. Pada pagi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang yang luar biasa, teman saya, Bapak Zainul Fanani, salah satu guru pendidikan agama Islam di SDN Pakal 1. Selamat pagi Pak Zain. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Zari. Pak Zain, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi. Ya, saya berharap bahwa percakapan ini nanti sebagai kesiapan awal sebelum Pak Zain nanti melaksanakan pembelajaran di kelas. Biar nanti mungkin lebih nyaman, lebih tenang, lebih siap ya. Baiklah Pak Zain. Kira-kira nanti pembelajarannya Pak Zain ini dilaksanakan di kelas berapa ya? Insya Allah pembelajaran yang akan saya laksanakan ini nanti ada di kelas 5C Pak. Kelas 5C. Gitu ya. Adapun untuk tujuan pembelajaran yang nanti rencana dilaksanakan? Karena ini masih bab pertama di awal pelajaran 2024-2025 masih berkutat tentang tema Al-Quran, maka tujuan pembelajaran di sini yang pertama, di sini ada dua ya. Jadi yang pertama, siswa dapat menjelaskan makna isi pokok surat Al-Maun dengan benar. Kemudian yang kedua, tujuan pelajarannya yaitu siswa dapat menghubungkan ayat-ayat Al-Quran, dalam hari ini ayat-ayat di Quran surat Al-Maun dengan perilaku sehari-hari dengan benar. Kira-kira Pak Zain, untuk area pengembangan yang nanti akan dilaksanakan? Karena ini berkutat di Al-Quran Pak Zari ya, maka area pengembangan yang hendak kita capai tentunya ada dua, selain pengetahuan juga keterampilan. Nah, pengetahuannya nanti siswa kita harapkan dapat menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalam surat Al-Maun itu apa saja ya. Kalau memang bercerita tentang pendusta agama itu siapa saja, kemudian tentang orang yang berbuat riya itu bagaimana, ini nanti dalam sisi atau area pengembangan pengetahuan. Kemudian di area pengembangan keterampilan, di sana nanti siswa kita suguhkan berbagai macam gambar ataupun video yang mana nanti siswa diharapkan dapat menghubungkan dari media-media atau apa yang dia lihat dengan kandungan-kandungan yang ada dalam surat Al-Maun. Baik, berarti ada dua area pengembangan Pak ya? Iya. Tidak hanya pengetahuan tapi keterampilan gitu ya. Baiklah Pak Zain, saya melihat dari area pengembangan dan tujuan pembelajaran tadi pasti ada strategi yang disiapkan ya untuk mencapainya. Kira-kira apa saja Pak Zain? Oke Pak Zari, untuk strategi yang akan kita laksanakan atau yang akan kita gunakan dalam pembelajaran nanti adalah pembelajaran secara berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan belajar siswa yang nanti kita coba untuk mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya. Kemudian akan saya lakukan juga pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan kesiapan siswa. Kemudian untuk modelnya nanti saya akan mencoba untuk membuat model pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti dari media gambar ataupun video nanti kita suguhkan media-media yang di situ ada beberapa masalah yang nanti diharapkan dari masalah ini siswa bisa mencari untuk jalan keluar atau tips-tips untuk mencari penyelesaian dari masalah-masalah yang ada. Nah, kemudian untuk metode yang saya gunakan di dalam pembelajaran nanti agar siswa itu lebih aktif dan menyenangkan, saya mencoba untuk metode snowball Pak. Jadi snowball ini diharapkan bisa menggali potensi kemampuan peserta didik di dalam memimpin kelompoknya dan juga keterampilan membuat dan juga menjawab soal yang dipadukan melalui satu permainan berbentuk bola. Jadi nanti kita saling lempar bola, di situ nanti soalnya juga yang bikin adalah siswa. Terus kemudian yang jawab juga siswa. Jadi dari untuk anak-anak sendiri gitu ya? Gitu. Jadi nanti akan kita model seperti itu supaya lebih menyenangkan. Iya, kelihatannya seru sekali. Pak Zain, saya tadi melihat dari metode, model, strategi yang dibuat, pasti persiapannya juga tidak sedikit ini ya. Kira-kira media apa saja yang disiapkan Pak? Karena ini banyak strategi dan juga model metode yang kita gunakan, maka kesiapan tentunya akan kita siapkan betul-betul Pak. Jadi melalui media baik itu laptop maupun nanti ada proyektor yang harus kita siapkan.
juga kertas untuk membuat snowball Snowball itu, tadi. kemudian spidol untuk menuliskan pertanyaan maupun jawaban yang akan dibuat oleh siswa. Selain itu kita juga menyiapkan lembar kerja untuk siswa di akhir pembelajaran nanti. Itu media-media yang akan kita pakai, Pak. Kelihatannya cukup berat juga ini. Iya, banyak sekali media yang disiapkan harus ya. kita siapkan, Pak. Ini rencananya kapan Pak Jen pelaksanaan untuk pembelajaran ini, Pak Jen? Rencana untuk kegiatan ini insya Allah akan kita laksanakan di hari Rabu besok, yang mana ini nanti insya Allah pagi di jam awal di kelas 5C akan kita berikan pembelajaran ini. Gitu ya. Baiklah Pak Jen, mungkin dalam rangkaian pra observasi banyak hal yang tadi kita tanyakan, kita diskusikan gitu ya. Nah, kira-kira apa yang Pak Jen rasakan setelah kegiatan pra observasi ini? Yang saya rasakan dari kegiatan pra observasi ini, saya merasa lebih mantap, lebih siap. Kenapa? Karena dengan pasca seperti ini otomatis ya kesiapan ya kita lebih matang. Yang mana mulai dari tujuan pembelajaran sampai kemudian kesiapan media dan juga strategi yang akan dilakukan ya akan sudah kita susun serapi mungkin, sehingga nanti saya berharap di kegiatan waktu observasi nanti saya bisa melaksanakan dengan baik. Baiklah Pak Jen, saya berharap nanti pembelajarannya juga berhasil dengan baik. Ya. Saya juga akan ikut mengawasi di sana nanti, mengamati, melakukan supervisi di kelas. Ya. Nah, sekali lagi ya semua dilakukan demi untuk mendapatkan suatu pembelajaran yang terbaik buat anak-anak gitu, Ya. Pak Jen ya. Kita ketemu lagi di kegiatan Ya, Pak. pasca observasi nanti. Ya. Ya, kita akan sampaikan, kita evaluasi, diskusi bersama terkait apa saja kelebihan dan kekurangan selama pembelajaran. Nah, baiklah Pak Jen, mungkin pada kesempatan kali ini kita akhiri ya, kita cukupi saja sampai di sini. Selamat untuk mempersiapkan ya semua hal-hal yang terkait dengan pembelajaran ya. Terima kasih waktunya Pak Jen. Sama-sama. Ketemu lagi di Sama-sama, kegiatan pasca observasi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya. Oke anak-anak, hari ini sebelum kita belajar kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini sebelum saya mulai saya pengen ngecek yang tidak hadir. Siapa? Arif ya? Sudah satu tok ya. Oke. Baik anak-anak, di pertemuan kali ini Pak Zainul akan melanjutkan dari pertemuan kita sebelumnya. Yang kemarin anak-anak sudah belajar tentang Quran surat apa? Al-Ma'un. Anak-anak sudah hafal? Nah, saya pengen tahu siapa yang sudah hafal. Ayo, yang keras. Iya, tepuk tangan ya. Oke. Baik anak-anak, kita lanjutkan hari ini belajar tentang Quran surat Al-Ma'un ya. Tujuan pembelajaran hari ini, kalau kemarin kita hafalan, hari ini anak-anak saya harapkan bisa memahami isi dari kandungan surat Al-Ma'un. Isinya apa, pelajarannya tentang apa. Nah, hari ini akan kita belajar itu ya. Terus kemudian yang kedua, anak-anak nanti saya harapkan bisa terampil menghubungkan antara isi dari Al-Ma'un itu dengan perilaku kita sehari-hari ya. Nah, sekarang kita coba tepuk Al-Ma'un ya. Tepuk surat Al-Ma'un. Nama surat Al-Ma'un. Ya. Barang berguna. Surat ke 107. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di mana? Di Makkah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam. Yes.
Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Nah, coba kita nyanyi bersama-sama ya. Sambil tepuk-tepuk juga boleh. Pesan surat Al-Maun, jangan dustakan agama, sayangi anak yatim, bantulah orang miskin. Jika lalai sholatnya, maka pasti celaka. Jangan berbuat ria, mari bantu sesama. Ya, sudah ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, coba kita lihat lagu ini ya. Yang pertama apa? Kita disuruh apa ini? Yang nomor 1 ini. Disuruh untuk menyayangi anak yatim. Kemudian disuruh apa yang kedua? Bantulah orang miskin. Kemudian yang ketiga? Boleh nggak kalau subuh bangunnya jam 7? Kalau hari Minggu tetap jam 7 apa jam 5? Jam 5 lebih 2 jam ya. Oke ya, jadi kalau hari Minggu ataupun dari Minggu kita tetap sholat subuh. Kemudian yang keempat apa? Jangan berbuat ria. Tidak boleh apa? Pamer. Baik itu pamer amal, pamer sedekah, atau pamer arloji ya. Oke. Kemudian yang kelima apa? Mari bantu sesama. Kalau bantu yang ikhlas tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ada maunya. Oke. Coba sekarang kita lihat yang satu ini ya. Jadi tadi pelajaran yang kita ambil dari lagu maupun tepuk-tepuk yang sudah kita tepukkan tadi ya. Yang nomor 1 penghardi anak yatim ini, yang termasuk pendusta agama. Coba diingat-ingat ya. Beragama tapi berdusta. Ngaku Islam tapi bohong, ya. Ngaku beragama Islam tapi bohong-bohongan. Kenapa? Karena dia tidak mau menyayangi anak yatim, malah nyakiti anak yatim. Ya. Kemudian yang kedua, tidak mau beri makan orang miskin. Tetangganya tahu berasnya habis, kamu diem aja. Tetangganya aja yang kelaparan, kamu pura-pura tidak tahu. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga, meninggalkan sholat. Saya coba ini tak tanya sungguh ya, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Berapa orang ini? Berarti yang lain sholat subuhnya jam berapa ini? Lah, bener kan kata saya? Saya tadi kan tanya jam 5 apa jam 7? Jam 5, berarti jam 5 lebih 2 jam. Oke, kemudian yang keempat, berbuat ria ya, tidak boleh pamer. Kemudian yang kelima, berbuat kikir. Nah, kikir itu apa? Bakhil alias pelit. Nah, kalau punya barang atau pensil atau yang lain, kalau temanmu butuh, kira-kira dibantu nggak? Harus dibantu ya. Jangan diem aja. Oke, kita saksikan yang satu ini ya. Kita amati. Uang berapa itu? 10.000. Coba, uang 10.000 jadi berapa nanti tidak tahu ya. Ini pengamen, uangnya cuma tinggal 10.000. Nanti pulang bawa apa masih bingung ya. Nah, ternyata pengamennya ketemu sama orang yang sepedanya mogok. Tidak tahu kenapa itu mogok. Apa mas? Ini mas, motor saya kehabisan bensin. Itu di depan ada yang jualan bensin. Masalahnya saya nggak bawa uang mas. Ini mas, pakai uang ini aja dulu. Nggak apa-apa nih mas. Masih. Mas Indonesia negara kita kita semua wajib menjaganya. Maaf mas, nggak ada kembaliannya. Udah ambil aja mas, ceritanya saya lagi lari anak lama. Alhamdulillah, nggak salahnya saya memberikan rezeki lebih ada orang lain. Serius ini, serius mas.
Ya udah, selamat ya Mas buat anaknya. Oke, baik ya. Jadi itu tadi dari seorang yang punya hanya 10.000, tapi karena ikhlas akhirnya diberikan oleh Allah kemudahan, uangnya malah jadi 50.000. Tapi kita juga tidak boleh untuk mengharapkan itu ya. Artinya kita nyumbang sama siapapun, ngasih sama siapapun, baik orang miskin maupun teman-teman kita yang yatim, itu nyumbangnya harus ikhlas. Tidak boleh kemudian aku tak nyumbang nek menenek oleh duit akeh. Jadi kita nyumbang hanya untuk mencari ridho Allah. Itu namanya ikhlas. Ikhlas itu hanya mencari ridhonya Allah. Baik, kita lanjut ya. Sekarang anak-anak saya persilakan untuk ngambil, ada tugas. Ini ada menata puzzle ya. Ya, kalau ini nanti yang suka dengerin cerita ya, yang suka dengerin cerita ini boleh ambil di sini. Kemudian untuk yang biasanya suka gambar menggambar boleh ambil di sini ya. Silakan anak-anak, ketua kelompoknya boleh ambil masing-masing tugasnya. Hilda bisa ambil? Ya, kamu yang itu ya. Baik anak-anak, itu tugas-tugasnya. Untuk yang menata puzzle itu adalah ayat dari Al-Maun ayat 2 sampai ke 7 ya. Jadi 5 pendusta agama ayatnya dan artinya kamu susun ya. Kamu susun urut seperti yang ada di buku. Boleh lihat buku ya, boleh lihat bukunya. Ya, boleh lihat bukunya. Kemudian yang melihat gambar atau mengomentari gambar bisa lihat di buku juga. Ayo, itu ayat berapa, kemudian ayatnya bunyinya kayak apa, kemudian larangan dari Allah kayak apa. Untuk yang dengerin cerita, oh ini ya, oke ya. Di sebuah desa, hiduplah seorang pemuda bernama Yusuf yang sibuk bekerja di ladang setiap hari. Karena sibuk, ia sering melewatkan sholat 5 waktu. Ia selalu berpikir bahwa pekerjaannya lebih penting daripada sholat. Suatu hari, Yusuf bertemu dengan seorang pria bijak bernama Pak Ahmad. Pak Ahmad bertanya tentang sholatnya. Yusuf mengakui bahwa ia sering melewatkan sholat karena kesibukan. Pak Ahmad kemudian berkata, Ya. Ini ya, nomor 2 ya, ini 1 ya, 3, 4, 5. Ini ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang pink aja dulu. Ya, yang pink aja dulu. Dibagi ya, gambarnya boleh dibagi supaya cepat ya. Gambarnya boleh bagi-bagi. Anak yatim ayat berapa? Kalau ini kikir ayat berapa? Kikir ayat berapa ya? Ini kalau kikir ayat berapa? Oh, sudah. Ya, boleh persis dari ini atau kamu boleh yang pernah kamu dengerin dari YouTube atau mungkin dari orang tuamu atau nenekmu. Nggak harus dari itu, nggak harus dari ini, boleh. namanya tak ganti, gak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Silakan. Ya, nanti terserah kamu ya. Ayo, kurang 1 menit. Ya, nggak apa-apa. Oke, kelompok 1 dulu, bisa ke depan. Ada yang megang 1, ada yang nerangin 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan menjelaskan pada ayat pendusta agama. Yang pertama, penghardik anak yatim. Pada rikalladi yadu'ul yatim. Apa urutannya dari nomor 1 sampai nomor 3 sudah benar urutannya? Sudah benar. Oke, kelompok 1 saya anggap sudah selesai dan benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dilanjutkan dari kelompok 2 ya. Lanjutannya yang nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan puzzle ayat pendusta agama. Berbuat ria pamer. Berbuat ria atau Pamer. Iya. Alladzina hum yura'un. artinya? Yang berbuat ria atau pamer. Kemudian yang kelima. Berbuat kikir
Bakil. Bakhil. Ayatnya gimana bunyinya? Wa yamna'unal ma'un. Oke, kelompok 1. Apa sudah benar ini urutannya? Coba cocokin sama kerjaan kamu. Sudah benar nggak? Iya, sudah benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, ini teman kita Nana mau bercerita yang ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang surat Al-Maun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ada seorang pemuda yang bernama Yusuf yang sibuk bekerja di ladang. Setiap hari sibuk di ladang sehingga melewatkan sholat 5 waktu. Dia selalu berpikir bahwa pekerjaannya lebih penting daripada sholatnya. Suatu hari Pak Yusuf bertemu Pak Ahmad. Pak Ahmad bertanya tentang sholatnya. Pak Yusuf mengaku bahwa ia sering melewatkan sholat 5 waktu karena kesibukannya. Pak Ahmad kemudian berkata, Yusuf, bayangkan kamu punya seorang sahabat yang selalu menunggumu 5 kali sehari. Apakah kamu akan meninggalkan karena suatu pekerjaan? Kata Pak Ahmad. Kata-kata Pak Ahmad membuat Yusuf tidak akan meninggalkan sholat, dan Yusuf mulai mengubah hidupnya dan ia merasa lebih tenang, pekerjaan lebih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menerangkan gambar ya. Saya akan menerangkan gambar. Di samping adalah larangan Allah dalam surat Al-Maun ayat 2 yang berbunyi fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu larangan tidak boleh menghardik anak yatim. Di samping adalah larangan Allah dalam surat Al-Maun ayat 7 yang berbunyi wa yamna'unal ma'un, yaitu larangan enggan memberi bantuan kepada seseorang. Baik, itu tadi penampilan atau presentasi dari kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Terakhir Pak Zainul mau ngasih tugas nih, terakhir ya. Tadi kan kamu sudah belajar, bikin tugas dan sebagainya. Pak Zainul pengen ngasih evaluasi nih, anak-anak masih ingat nggak dengan pelajaran yang kamu pelajari hari ini? Nah, soalnya yang bikin kamu sendiri ya, soalnya yang bikin kamu sendiri. Nanti habis bikin soal ya di kertas ini, tulis yang besar aja. Habis itu nanti kita lemparin ya, kita bikin bola-bola, kita lemparin ya, kita lemparin ke kelompok yang lain. Siapa nanti yang dapat bola, itulah yang akan menjawab soal. Oke ya. Saya kasih kertas satu-satu, habis ditulis nanti langsung diremes-remes, kemudian dibikinin bola ya. Dibikinin bola. Oke, sekarang akan saya mulai. 1, 2, 3. Ayo. Jangan keras-keras ya. Ayo. Iya. Siapa? Oke. Siapa yang kelempar tadi? Ya, kelompok 4 ya. Silakan dibuka soalnya. Apa soalnya? Yang keras, Nana. Sebutkan contoh pendusta agama. Ayo. Kan ada 5 ya? Ada 5 apa 4? Ada 5 apa 4? 5, 4 apa 6? Ayo. Sudah lupa. 5 ya. Ayo, pendusta agama siapa saja yang sudah kamu pelajari tadi? Orang yang mengasihi anak yatim. Terus apa lagi? Orang yang tidak memberi makan orang miskin. Orang yang menunaikan sholat. Terus apa lagi? Orang yang pamer. Orang yang bakhil atau kikir. Betul lah, Nana? Iya, tepuk tangan untuk Nana. Oke. Baik, karena hari sudah siang, anak-anak, kita sudah belajar hari ini tentang pendusta agama ya, tentang pendusta agama. Kira-kira, tak ulangi lagi, kira-kira kamu ingin niru pendusta agama atau yang jujur dalam agama? Yang jujur dalam agama, santun terhadap orang miskin, anak yatim, tidak lupa sholat, dan juga selalu ikhlas dalam beramal. Oke, anak-anak, itu yang disampaikan Pak Zainul.
Saya pengen tahu, anak-anak kita belajar mulai dari tadi jam 11 sampai sekarang, ya. Kira-kira seneng apa bosan? Besok lagi apa? Nggak usah sekarang aja dok Pak. Besok lagi. Oke, baik anak-anak ya. Jadi hari ini kita cukupkan sekian, ya. Minta tolong salah satu untuk memimpin doa. Biasanya siapa? Kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa. Doa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Mohon anak-anak diperhatikan untuk pertemuan berikutnya kita masih belajar di bab ini, tetapi insya Allah besok kita ada penilaian ya, penilaian harian untuk kegiatan di pagi siang hari ini. Mohon anak-anak belajar sehingga anak-anak bisa mengerjakan soal dengan baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berjumpa lagi dengan saya Asyari Dion Victory, CGP Angkatan 10. Pada kesempatan kali ini saya beserta rekan saya Bapak Zainul Fanani akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Selamat siang Pak Zain. Selamat siang Pak Zari. Gimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat, baik dan tetap semangat. Baik Pak Zain, kita melanjutkan kegiatan kita sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan percakapan pra-observasi. Setelah itu kita melaksanakan observasi di kelas jenengan kemarin, dan sekarang kita melaksanakan ya percakapan pasca observasi. Baiklah Pak Zain, kira-kira setelah diobservasi kemarin perasaannya bagaimana? Setelah observasi, memang waktu observasi sih ada perasaan ya sedikit grogi ya. Karena kita ya maklumlah kan di depan kamera juga, tapi enggak ada masalah sih. Alhamdulillah berjalan lancar. Pak Zain bisa menceritakan kembali ya kegiatan proses pembelajaran yang telah dilakukan kemarin? Oke, secara umum pembelajaran alhamdulillah berjalan lancar. Cuman ada beberapa item yang kemarin secara pribadi saya refleksi secara mandiri. Setelah saya lihat dari rekaman yang sudah direkam kemarin, ternyata ada beberapa poin yang memang itu dalam tanda kutip terlupa atau kurang tebal, ya. Terutama PSE-nya. Walaupun di situ ada istilahnya penekanan bagaimana anak-anak itu istilahnya mengendalikan diri, terus kemudian bekerja secara bersama-sama, terus kemudian bagaimana menanggapi secara sosial emosional dengan temannya. Nah, itu memang secara implisit sudah, cuman secara eksplisit saya kurang tebal istilahnya kalau dalam apa ya, dalam kurang terlihat itu kalau saya rasakan kemarin. Ya. Pak Zain, untuk arah pengembangan yang kemarin sudah direncanakan, apakah sudah terlaksana dengan baik kemarin? Area pengembangan kalau secara umum alhamdulillah sudah, dari baik itu untuk anak-anak yang auditori, mereka juga sudah bahkan secara mereka secara langsung itu menceritakan dari apa yang sudah dia dengar. Ya, kemarin kita sudah suguhkan beberapa cerita melalui audio, mereka sudah menangkap itu. Kemudian dari anak-anak yang visual juga sudah bisa menggambarkan apa yang, atau sudah bisa menerangkan dari apa yang gambar-gambar yang sudah dia kerjakan. Dan juga untuk yang kinestetik pun mereka juga sudah bisa menyusun secara bagus dari puzzle-puzzle yang memang kemarin kita rancang sedemikian rupa, tapi mereka sudah bagus lah dari pengerjaannya, dan juga cara mempresentasikan ke teman-temannya juga sudah bagus. Berarti secara tidak langsung semua untuk pembelajaran diferensiasinya mulai dari konten, iya, dari konten, proses sama produknya alhamdulillah berjalan baik secara umum. Nah, menurut Pak Zain, hambatan apa yang dihadapi selama proses observasi kemarin? Dari hambatan yang saya temui kemarin itu, kalau boleh saya katakan, dari anak-anak yang visual kayaknya.
anak-anak visual masih terlihat kebingungan dari gambar yang saya suguhkan. Jadi beberapa gambar memang ada sedikit persamaan dari gambar-gambar yang ada itu menggambarkan ayat berapa. Kemarin kan kita berbicara tentang Quran surat Al-Ma'un ya. Jadi ini masuk ayat berapa, ini gambar ini masuk berapa. Mereka masih kurang cepat untuk menanggapi gambar-gambar itu masuk ayat yang keberapa. Kemarin saya lihat seperti itu. Mereka kurang begitu tanggap secara cepat. Beda dengan yang auditori kemarin langsung bahkan secara spontan mereka itu menceritakan dari materi yang semestinya bukan itu, tapi mereka bisa menambahi secara spontan dan bagus itu. Untuk yang memang masih kurang yang visual, kemudian untuk yang kinestetik sih sudah bagus, saya rasa sudah bagus. Cuman yang visual kemarin saya rasakan dari proses pengerjaan itu kelihatan mereka itu masih kikuk gitu, padahal sudah kita terangkan ini nanti ayat sekian, kalau gambarnya ini biasanya berhubungan dengan ini, tapi mereka untuk menyimpulkan ini ayat keberapa mereka masih kesulitan. Berarti bisa digarisbawahi bahwa ada teknis yang mungkin ada teknis yang perlu saya lebih jelaskan lebih awal. Kemarin memang ada penjelasan saya, tetapi penjelasan saya mungkin dirasa untuk anak-anak yang visual masih kurang mengena di pemahaman mereka. Jadi untuk pertemuan berikutnya mungkin nanti akan saya lebih tekankan mereka yang visual, yang mana mereka mungkin masih, karena memang yang namanya keterangan kan dari telinga Pak, mereka lebih ke visual, makanya besok mungkin untuk visualnya akan kita tebalkan di slide atau presentasi yang kemarin kan presentasinya cuman video ya, terus presentasinya nggak seberapa banyak, hanya video. Nah mungkin besok untuk presentasinya yang berhubungan dengan materinya itu sendiri, itu memang mungkin nanti akan kita tambah, karena kemarin presentasi untuk materi mungkin kurang lebar ya. Sementara yang kemarin yang kita tonjolkan di videonya, tetapi justru berimbasnya pada auditorinya yang bagus, malah yang visualnya malah yang kurang gitu. Jadi mestinya visual presentasi itu kan identik dengan mereka yang visual, tapi ternyata justru itu malah diambil audionya sama yang auditori. Untuk dari siswa sendiri Pak, kira-kira selama pembelajaran ada hambatan nggak? Mungkin waktu diskusinya atau waktu apa gitu? Dari siswa, kalau saya lihat yang kinestetik yang masih kemarin masih tarik ulur, ini tempatkan mana? Padahal itu instruksinya sudah jelas sekali. Jadi hubungan istilahnya hubungan kerjasama kelompoknya masih kurang cepat gitu. Mereka akan menata itu pasal secara berkelompok. Baiklah Pak Zen, ini ada 3 kalau nggak salah hambatan tadi yang muncul ya, mulai dari kegiatan PSI yang mungkin kurang nampak, terus teknis waktu pembelajaran untuk yang visual masih kurang, dan terakhir waktu pengerjaan tugas untuk anak-anak yang tipe kinestetik juga masih belum maksimal ya, belum paham. Nah kira-kira dari 3 hambatan tersebut ada solusi yang bisa dimunculkan untuk mengatasi hal itu untuk pembelajaran berikutnya? Untuk pembelajaran berikutnya, untuk yang visual mungkin nanti kita atasi dengan cara, yang PSI nanti mungkin saya akan memfokuskan diri sebelum anak-anak masuk. Itu memang perlu sekali untuk memfokuskan, membuat anak-anak enjoy, tenang dalam pembelajaran, itu memang penting, karena tanpa ketenangan hati, kesiapan mental untuk menerima pelajaran itu juga susah kita memasukkan materi. PSI penting. Kemudian yang kedua tentang anak-anak yang visual ya, yang visual mungkin nanti akan kita sedikit tambahi lagi pemberian keterangan atau mungkin penjelasan yang lebih bersifat visual untuk anak yang visual, sehingga mereka ketika mengerjakan atau membuat produk itu mereka lebih cepat. Kemudian untuk yang kinestetik mungkin nanti lebih ditekankan pada teknis kerjasama antar kelompoknya. Kemarin kayaknya masih ojo di situ, di sini ya, ini kerjasamanya yang kalau memang pemahamannya kayaknya sudah, cuman pengerjaannya, jadi komunikasi antar individu dalam satu kelompoknya yang masih kadang belum terkondisi dengan baik. Baiklah Pak Jan, kira-kira kapan penerapan solusi ini bisa dilakukan? Insya Allah dalam minggu ini saya akan berusaha untuk memperbaiki dari 3 item tadi. Ya.
akan saya susun kembali dengan baik. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa lebih baik dalam penerimaan dan juga dalam proses pembelajaran nanti anak-anak lebih sigap, lebih cepat dalam baik itu mengerjakan tugas atau membuat produk. Baiklah Pak Jen, terima kasih. Memang gini Pak Jen ya, memang ya observasi dilakukan ini paling tidak untuk mengetahui ya kira-kira kekurangan apa saja, ya model pembelajaran apa saja yang mungkin kita perlu tambahkan sehingga pembelajaran kedepannya benar-benar berpihak kepada murid, bisa mengembangkan potensi dan minat mereka gitu. Nah, baiklah Pak Jen, secara keseluruhan mungkin kegiatan pasca observasi ini sudah berjalan dengan baik. Kita juga sudah menemukan, Pak Jen juga sudah menemukan solusi terkait kelemahan-kelemahan selama observasi kemarin, dan saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Jen selama observasi kali ini. Dan mungkin Pak Jen bisa sedikit memberikan tanggapan bagaimana pesan dan kesan kegiatan coaching atau kegiatan observasi dengan supervisor seperti ini. Paling tidak dengan adanya kegiatan supervisi ini kita bisa koreksi. Kadang-kadang orang itu ngoreksi dirinya sendiri, kadang-kadang dari sisinya sendiri mungkin dia belum terlihat. Kenapa? Karena kacamata orang kan beda-beda. Nah, ketika kita melihat dengan kacamata kita sendiri seperti ini, ternyata kacamata orang lain beda sih. Sehingga kelemahan kita tidak hanya kita lihat dari sisi penglihatan kita, tapi bisa juga dilihat dari sisi-sisi orang lain. Di sisi orang lain inilah yang penting untuk perbaikan kita. Sehingga kita akan melihat kekurangan itu tidak hanya dari diri kita sendiri, tapi juga dari orang lain. Sehingga kekurangan-kekurangan yang mungkin yang bisa kita lihat dan bisa dilihat orang lain, ini kita bisa memperbaikinya dan menutupinya, dan bisa memperbaikinya dan bisa untuk melanjutkan yang lebih baik. Terima kasih Pak Jen. Mudah-mudahan kegiatan coaching kita kali ini bermanfaat dan bisa menginspirasi semuanya. Baiklah, demikian kegiatan percakapan pasca observasi. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat kita semuanya untuk menjadi guru-guru hebat di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.